Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa yang sesungguhnya Allah kehendaki atas perintahnya kepada orang-orang beriman untuk berzikir, menyebut asma-Nya di dalam hati atau berzikir khafi. Hakikat zikir khafi bukan sekadar untuk mengingat, melainkan membangun kerinduan yang sangat kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketulusan hati seseorang yang beriman kepada Allah pasti bukan karena keterpaksaan. Jika diperintahkan oleh Allah untuk berzikir di dalam hati, maka dia pasti sangat menyambutnya dengan penuh sukacita. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal aswali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Zikir khafi hakikatnya kini tak lagi hanya merupakan perintah yang harus diikuti, melainkan sebagai kebutuhan seorang perindu. Hatinya terpaut cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada apa dan siapapun. Baginya dalam menjalin cinta kepada Tuhannya Azza wa Jalla, seakan tak ada yang dapat menghalanginya. Fokus cintanya kepada Allah laksana seorang prajurit yang tak mengenal rasa takut menghadapi musuh-musuhnya. Begitu besar perjuangannya dalam meraih cinta dari maulanya atau tuannya. Tuhan ada dalam setiap detik dia berkata-kata dan bertindak. Senantiasa Allah disebut-sebut di dalam qalbunya. Diamnya tak berarti pasif, tidak berkata-kata. Tidurnya seakan tak pernah berhenti mengejar rasa rindu kepadanya. Tiada waktu selain hanya ada dia di hati. Allah, Allah, Allah. Pilihan kalimat yang tepat untuk menyebut zikir khafi adalah zikir yang dilakukan secara tersembunyi di dalam hati karena selalu rindu kepada Allah. Itulah hakikat dari zikir khafi. Rasa rindu yang sedemikian memuncak meniscayakan seorang hamba tak pernah berhenti menyebut-nyebut asma-Nya, memujinya, mengandalkannya, selalu bermohon ampunan kepadanya, berlindung kepadanya, juga senantiasa selalu merenung atas apa yang menjadi ciptaan Allah di langit dan di bumi. Tertanam sangat kuat di dalam hatinya akan keluasan kasih sayang Allah. Tak ada waktu baginya selain terus berjuang meluluhkan hatinya di dalam kepastian akan kemawujudan Allah dalam kehidupannya sebagai seorang hamba. Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Allah telah menyatakan dirinya mengetahui bisikan hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Kerinduan seseorang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah sangatlah diketahui oleh Allah akan isi hatinya. Hati yang bagaimana? Tentu saja hati yang selalu berzikir, menyeru asma-Nya di setiap keadaan dan waktu, saat berdirinya, duduknya, dan berbaringnya, baik di waktu pagi, siang, petang, dan malam. Orang beriman yang sangat merindukan Allah, dia tak pernah mengabaikan perintah Allah yang telah sampai kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Balasannya pasti setimpal dengan perjuangannya dalam merindukannya. Dia Allah mengganjari dengan pahala dan ketenangan jiwa, merindukannya dan menganugerahkan karunia yang banyak. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran Al-Hikmah. Dalam bahasa yang sangat sederhana, ikhlas itu berarti lahirnya kesadaran untuk menerima perintah dan larangan Allah tanpa pamrih dan keterpaksaan. Jika Allah telah memerintah untuk berzikir di dalam hati atau zikir khafi, maka orang beriman yang ikhlas akan menjalankan perintahnya, tidak disertai oleh rasa terpaksa dan tidak dengan disertakan dalam hatinya karena ada sesuatu yang diinginkan oleh dirinya atau nafsunya. Betapa sulitnya untuk memenuhi kriteria tersebut. Bukankah ikhlas itu merupakan karakteristik orang yang telah berserah diri? Bagaimanakah membangun kerinduan dengan keikhlasan? Muatan ikhlas itu adalah adanya pengakuan yang sangat kuat di dalam hati bahwa Allah adalah benar-benar Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tak ada sekecil apapun yang diperbuat oleh orang-orang beriman selain Allah akan membalasnya setimpal, bahkan hanya seberat biji atau zarah. Perjuangan kita untuk berbuat mengikuti yang Allah kehendaki akan dibalas dengan keridhaan. Kepatuhan dan ketundukan harus menjiwai dalam beribadah. Maka berjuang untuk melepaskan keraguan-raguan akan menambah keyakinan yang kuat atas kebenaran firman Allah. Dalam janji Allah atas orang-orang yang berzikir, Dia telah menyebutkan, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Untuk membangun kerinduan kepada Allah, maka pertama-tama yang harus ditanamkan di dalam hati adalah meyakini atas kebenaran firman Allah, bahwa Allah pasti mengingat orang-orang yang mengingatnya. Allah akan membalas orang-orang yang selalu berzikir khafi, menyebut asma-Nya tidak henti dengan sebanyak-banyaknya tanpa perhitungan. Ukuran banyak itu menjadi relatif sedikit jika dibatasi dengan jumlah. Sebanyak-banyaknya berzikir khafi dijalankan sesuai yang Allah kehendaki, yakni di saat berdiri, duduk, dan berbaring tanpa jumlah. Relativitas terjadi antara satu orang dengan yang lainnya. Berzikir khafi 1 jam saat berdiri tidak sama dengan berzikir khafi saat berdiri selama 2 jam. Demikian juga dalam keadaan duduk atau berbaring. Rasa rindu karena tiada henti berzikir khafi di dalam hati sangat meniscayakan terjadinya. Allah lah yang menurunkan rasa kerinduan itu oleh sebab hambanya telah bersungguh-sungguh mengingatnya. Kerinduannya terjadi bukan karena dibatasi oleh jumlah bilangan dan waktu berzikir khafi, melainkan karena keistiqomahannya dalam berzikir khafi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Diawali dengan diturunkannya ketenangan, lalu bertambahlah keimanannya. Semakin istiqomah dalam berzikir khafi, maka semakin mendalam kerinduannya kepadanya. Bertambahlah dekat hati seorang hamba kepadanya. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.